Pembicara yang sangat bagus banget dari UI UX design yang di Pegadaian. Nah, mungkin pada malam hari ini kita akan Kak Devi akan menjelaskan terkait bagaimana kita bisa, berempati kepada user dengan menggunakan UX Flow Method gitu. Mungkin nanti Mbak Devi bakalan lebih detail menjelaskan terkait hal itu, mungkin nanti akan ada praktek dan lain-lainnya. Dan topik pembahasan utamanya nih, yang pertama adalah penjelasan jenis-jenis UX Flow, empati kepada pengguna dengan UX, terus habis itu juga identifikasi pain point dengan UX Flow, terus habis itu juga mengaplikasikan, UX Flow dalam pengembangan produk digital. Terus habis itu juga ada sesi praktek untuk menerapkan UX Flow untuk pengembangan produk. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang masih belum tahu UX Flow itu apa, ataupun teman-teman yang udah tahu UX Flow itu apa, teman-teman bisa belajar bareng di sesi malam hari ini. Semoga ilmu yang aku share itu dapat diterapkan atau bermanfaat buat teman-teman nantinya ke depannya. Nah, mungkin, aku langsung aja nih manggil Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Oke, halo teman-teman semua. Oke, selamat malam Mbak Devi. Ya, halo malam Kak Dimas. Oke, waktu dan tempat aku serahkan ke Mbak Devi, silakan. Oke, thank you sebelumnya untuk, Kak Dimas. Teman-teman mungkin, tadi udah sempet kenalan chat ya. Nah, Banyak banget nih, ada yang dari Bogor, Surabaya, terus Jogja juga ada ternyata ya. Nah mungkin untuk sekarang kan tadi udah dijelasin sama Kak Dimas tentang apa sih yang bakal aku bahas di, UX Law ini. Jadi aku mau coba, share screen dulu ya terkait materinya. Oke, nah mungkin udah kelihatan belum ya, share screen-nya, Mas Dimas? udah kelihatan Mbak Devi. Oke, kita langsung aja kali ya. Mungkin, kenalin dulu, nama aku Devia, aku UI UX designer di PT Pegadaian, saat ini, kurang lebih hampir 1 tahun. Teman-teman juga bisa connect lebih lanjut, dengan aku di LinkedIn, di Instagram pribadi maupun di Instagram, tim aku di pegadaian.design. Nah, sebenarnya kita tuh mau bahas apa sih, Kak, hari ini? Jadi, kita mau ngebahas, gimana sih caranya kita, menghadap user melalui kode UX Law ini. Tapi ternyata, si UX Law ini banyak kan, tentang prinsip-prinsip dan hukum-hukumnya itu ada 4 jenis. Nah, kalau dari UX Law itu mungkin kita sederhananya bisa mengartikan sebagai hukum UX atau hukum dari user experience. Nah, menurut hukumnya itu bisa aja saling berkaitan satu sama lain. Beberapa yang di sini tuh bisa mewujudkan, kepuasan pengguna terhadap produk yang mau kita, buat ataupun yang kita punya gitu. Tapi kan di situ ada 4 ya, ada tentang heuristik, prinsipal, gestalt, sama, cognitive bias. Nah, karena mungkin waktunya juga nggak lama ya teman-teman, aku hari ini cuman mau bahas tentang, heuristik aja. Jadi gimana sih, pengertian secara heuristik ini. Jadi heuristik ini mungkin teman-teman bisa paham ya, simpelnya itu adalah sebuah penilaian kita terhadap sesuatu objek yang memang, relatif singkat dan diperlukan untuk waktu yang cepat. Itu adalah, pengertian dari heuristik. Nah, jadi, apa Kak UX Law tentang heuristik ini? Ya artinya hukum-hukum UX Law yang ada di heuristik ini bakal ngebantu bagaimana sih pengguna, kecenderungan pengguna saat menggunakan produk yang tentunya, berkaitan kebiasaan-kebiasaan pengguna dalam kehidupan sehari-harinya sebagai manusia. Nah, yang pertama nih teman-teman aku mau ngejelasin ya tentang UX Law heuristik. Nah, yang pertama tentang aesthetic usability effect. Nah, Bridge effect ini memang cenderung, lebih mementingkan dari sisi user, interface-nya aja. Makanya kenapa, di sini disebutin kalau tampilan interface, itu bakal dilihat paling utama
sama user. Sama halnya misalnya kita ngelihat orang lain, itu kita pasti mungkin kebanyakan orang lihatnya dari covernya dulu, kita ngelihatnya dari tampilannya dulu, sama juga ketika user lihat produk kita, ini bagus atau enggak ya, kalau misalkan enak dilihat di mata, ini user itu bakal nyaman, itu akan muncul suggestion, oh kayaknya produk ini bakal nyaman deh, oh ini mungkin produknya juga bisa bermanfaat. Nah, disitu akan muncul kayak trigger orang-orang bakal mencoba. Nah, dalam kasus ini pun di aesthetic usability effect, ketika kita melakukan usability testing atau ya tes terhadap produk, orang-orang tuh akan cenderung nggak melihat kesalahan. Jadi misal kita punya kesalahan yang minor ya, tapi itu mungkin tidak berlaku ada kesalahannya major gitu. Makanya kenapa di sini tuh bisa aja ketika ada kesalahan minor, orang tuh kayak udahlah, produknya mungkin dari luarnya udah bagus, udah pasti saya percaya mau pakai produk ini, misalnya aesthetic usability effect. Nah, yang kedua, dengar ya, namanya hukum Fitts Law. Jadi kalau hukum Law ini lebih menekankan terhadap user interface. Kalau di sini dia peran target, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan user untuk mengakses halaman tersebut. Nah, berarti poin yang mau kita sampaikan terhadap user adalah gimana caranya dia bisa mengelola informasi dalam satu screen itu dan dia bisa membuat keputusan mengklik ataupun melakukan action. Contohnya ada di sini ya teman-teman. Nah, kalau di sini tuh ada 2 contoh. Kenapa sih yang sebelah kiri itu salah dan kenapa yang sebelah kanan itu benar? Kan tadi udah jelasin ya, dan semakin maka semakin lama user akan mengakses halaman tersebut. Kalau misalkan kita pakai opsi yang kiri, orang mau lihat detail order tuh kan harus baca dulu dari atas ke bawah, dan cenderungnya memang dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang penempatan button-nya itu ada di sebelah kiri dan itu kecil banget, orang cenderung akan susah melakukan decision atau sesuatu di sebelah kanan harus tak baca masih itu gede banget di situ teman-teman. Kayak lihat data order, oh aku di sini mau lihat data order tinggal klik ini aja langsung. Nah, itu mungkin ketika kalian mau coba Yuti pun lebih cepat yang sebelah kanan itu adalah pengertian dari Fitts Law. Berarti di hukum law ini tentang target sentuh itu terlihat lebih besar. Kenapa? User itu tertuju matanya ke situ. Yang kedua, target sentuh itu yang cukup, artinya casing, white space-nya, teman pasti ngerti itu juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi cara user membaca informasi di dalam sebuah produk atau screen. Yang ketiga, itu target sentuh harus berada di area yang memungkinkan. Nah, jangan sampai target sentuh itu jauh dari jangkauan jari user. Misalkan kita kan megang HP tuh 2 jari gini kan, megang gini. Nah, diusahakan gitu teman-teman melakukan action button-nya jangan sampai jauh dari si jempol usernya gitu. Contohnya itu ya. Nah, yang ketiga ini ada tentang effect. Pengertiannya tuh kondisi di mana user menjadi semangat dan termotivasi saat sesuatu yang ditunggu-tunggu itu sedikit lebih gampang didapatkan. Contohnya ini ada sebuah screen ya. Ini ada sebuah screen di mana user itu harus mengisi informasi dasar tentang di aplikasi Kolibri. Ini contoh. Nah, di sini kan ada ya step by step-nya. Oh, mungkin setelah aku ngisi dari screen 1, 2, 3, 4 itu akan selesai. Terus di bawahnya dia juga nyantumin progresnya. Oh, nanti ketika aku lanjut ke screen selanjutnya bisa aja 5% jadi 10%. Yang screen ketiga keempat itu bisa aja jadi 85% ke 100%. Nah, itu tuh bisa menimbulkan kasih atau semangat user untuk menyelesaikan hal yang sedang dia sedang dia kerjakan. Contohnya juga kayak kita kan, kita kalau misalkan manusia punya goals, punya tujuan kan kita pasti mau ABC gitu. Untuk nyampe ke goals itu harus ngelewatin ABC, sehingga
kebiasaan-kebiasaan yang manusia punya tuh diterapkan juga terhadap hukum di goal gradient effect ini, teman-teman. Gitu. Nah, yang keempat ini ada Hicks Law ya. Kalau itu kayak desainer harus karena dengan memberikan banyak pilihan yang kompleks. Nah, contohnya di sini itu ada tentang kalian mau pilih opsi plan tentang Spotify Premium gitu ya, contohnya kayak gitu. Kan ada beberapa paket tuh, ada yang individual, ada yang dua, bahkan ada yang student. Nah, kalau gimana caranya harus buat pilihan-pilihan ini tuh menjadi lebih singkat lagi, lebih mudah dicerna oleh user, agar mereka tuh juga melakukan decision-nya cepat. Dan ini mungkin juga bisa impact bisnis ya, karena mungkin retention-nya itu akan lebih cepat gitu. Nah, juga kita contoh ya, kita terapin dalam kehidupan sehari-hari ketika ada opsi A, B, C, D, terus kita pikirkan kita breakdown informasi akan action plan mana yang lebih efisien dan bisa memudahkan kita untuk mencapai sesuatu, kita pasti milih yang memang lebih mudah kan gitu, bukan mudah sih, mungkin agak lebih worth it untuk dilakukan. Nah, ini juga contohnya ada di pengaplikasian Hicks Law. Jadi hukum-hukum UX ini sangat relatable banget kebiasaan hukum psikologi manusia saat ini gitu. Nah, yang kelima ini ada tentang Jacob's Law. Pengertiannya itu user akan lebih suka jika tampilan itu atau platform yang kita bangun punya experience yang sama dengan platform lainnya. Makanya kenapa kalau misalkan kalian lihat Tokped atau Shopee dalam bentuk web itu kan sama-sama search bar-nya ada di bagian atas kan. Bahkan juga nama brand-nya itu tepat ada di sebelah kiri search bar-nya. Nah, ini tuh memudahkan ya kita mau belajar sebuah produk tuh nggak terlalu banyak ekspor gitu. Makanya kenapa bukan apa ya, mementingkan juga kebiasaan user itu dalam mengakses produk. Contohnya kita kalau misal udah biasa nih berangkat kerja, naik MRT gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya kita naik ada opsi lain nih naik KRL kan itu ada kebiasaan yang sama, harus tap in money dan nggak proses yang harus mengharuskan user itu belajar lebih lama lagi. Dan itu juga diterapkan dengan hukum Jacob's Law di sini. Gitu. Nah, yang keenam ini itu tentang Miller's Law. Nah, kalau dia bilang itu, rata-rata orang bisa mengingat sesuatu, menyimpan itu maksimal 7, plus minusnya adalah 2. Misal kalau minusnya 5, dan mungkin dari 7 plus 2 itu 9, itu paling maksimalnya. Tapi rata-rata ketika diimplementasikan ya dalam sebuah produk tuh 7 sih biasanya. Nah, rata-rata orang hanya dapat menyimpan 7 atau diterapkan kan buah Netflix. Nah, Netflix tuh kan punya banyak kategori ya teman-teman. Gimana sih caranya mengakses home, TV show, dan sebagainya? Ini tuh memudahkan user untuk membaca, oh ternyata di dalam satu web ini ada 6 kategori gitu. Bayangkan ketika kalian menyuguhkan 10 kategori, mungkin lebih dari 10, orang itu akan susah belajar, bukan susah, akan lebih lama ya teman-teman, akan lebih lama belajar, dan susah mengingat gitu. Dan itu relate banget kan, contohnya jangankan 7, kita sebagai manusia aja ingat nyimpan suatu benda aja, apalagi kalau misalkan kita ngasih opsi atau kategori yang banyak terhadap user itu cenderung tidak akan mengingatnya gitu. Nah, yang ketujuh ini ada tentang Parkinson Law. Kalau kata dia, desainer itu harus memikirkan bagaimana user dapat melakukan sebuah tugas mereka dengan cepat dan benar. Contohnya di sini ada di halaman registrasi Tokopedia. Nah, di satu halaman ini kan kita lihat ya, kita menyuguhkan informasi yang memang simpel. Di sini kita cuma ngasih kayak register sekarang. Misalkan kamu punya account, ya kamu login. Boleh juga pakai Google atau misalkan pakai phone number ataupun email. Nah, ini simple kan. Tugas yang bisa dilakukan dengan cepat dan benar gitu. Sama juga dengan kecenderungan atau kebiasaan manusia pada kehidupan kita sehari-hari ketika kita mau tugas misalkan weekend nih. Weekend kita harusnya nyuci baju, ngejemur dan sebagainya, itu kan sebuah tugas yang simpel kan, bukan yang sama halnya dengan di hukum Parkinson Law ini. Jadi gimana caranya kita menyuguhkan dalam satu sprint
menggunakan sebuah tugas yang cepat dan benar, gitu. Oke. Nah, untuk UX heuristik ini hanya ada 7. Jadi sudah sampai Parkinson Law aja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngelihat-lihat lagi, nanti aku ini lagi deh, lihat lagi ya. Nah, sekarang gimana sih? Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya berempati terhadap user melalui UX? Teman-teman harus kenali dulu masing-masing tujuan dari UX heuristik ini. Nah, tadi kan mungkin pengertiannya panjang banget ya. Sekarang aku rangkum jadi satu. Yang pertama, aesthetic usability ini cuma fokus pada sisi atau interface saja. Dan hukum ini meyakini kalau ketika tampilannya bagus, ya user cenderung mentoleransi kesalahan-kesalahan yang ada di produk. Itu tentang aesthetic usability effect. Mungkin dari katanya estetik aja, teman-teman pasti udah paham ya, itu tentang user interface. Nah, yang kedua itu ada Fitts Law. Fitts Law ini fokus pada pengalaman user dalam mengelola informasi dalam sebuah screen. Session yang kayak Dan keputusan dipengaruhi oleh jarak komponen yang sama dan lebih besar, kayak gitu teman-teman. Kalau hukum dari Fitts Law. Nah, yang ketiga ini ada goal gradient effect. Tadi kan goals ya, mungkin teman-teman bisa ambil kata kuncinya aja kalau bingung, goals. Jadi fokus untuk membuat tampilan yang mempresentasikan progres, biar si user ini cepat dan termotivasi untuk isi sebuah hal yang harus dia isi. Misalnya tadi kayak informasi basic. Yang keempat ini ada tentang Hicks Law. Nah, Hicks Law ini fokus pada pengalaman user dalam mengelola informasi yang kompleks, sehingga dalam satu screen itu user harus bisa menggunakan decision maker-nya gitu. Kalau yang 5 ini tentang Jacobs Law. Jadi fokus membuat pattern desain yang umum. Contohnya tadi ya, biar user itu gampang menggunakan produk kita. Dan keenam itu ada Mirror Law, fokus membuat grouping konten juga lebih mudah melakukan eksplorasi screen. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kalian ambil aja kesimpulannya. Kalau misalkan kalian lebih mengerti dari kata kunci boleh, tapi kalau misalkan ada beberapa kata yang tidak dimengerti oleh Fitts Law, kalian bisa sambil lihat-lihat ke sini ya. Nanti aku juga bakal share. Tuh. Ketujuh ini ada tentang Parkinson Law. Jadi Parkinson Law ini lebih fokus terhadap pattern design umum juga. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat poin ya, dari konteks UX Law heuristik ini apa sih? Dan harus dipastikan kalian paham dulu tentang penerapan UX Law ini seperti apa. Pokoknya kalian ingat-ingat kalau UX Law ini adalah hukum yang bisa ngebantu teman-teman untuk menilai user dalam menggunakan produk dari segi behavior-nya, kebiasaan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, simpel gitu sih, teman-teman. Kalau misalkan kalian udah paham nih konteks dari UX Law heuristik ini, kalian coba untuk mengidentifikasikannya dari sebuah screen di aplikasi. Terus harus jadi pain-nya juga nggak, teman-teman? Nah, mungkin yang lebih pengen aku sampaikan di sini adalah gimana caranya kalian bisa berempati lebih dalam lagi, lebih deep lagi terhadap user melalui metode UX Law ini. Nah, sekarang aku bakal kasih contoh ya, teman-teman, untuk penerapan di UX Law ini. Jadi ceritanya kita itu mau mengevaluasi dan menemukan pain point dari aplikasi Peduli Lindungi dengan menggunakan UX Law heuristik ini. Di sini ada 2 screen untuk homepage dan ini untuk akses kesehatan mandiri ya. Nah, contohnya ini satu ya teman-teman, di beranda. Tadi kan belajar ya tentang Law. Dia bilang orang-orang tuh cenderung bisa mengingat sampai 7 kategori aja dalam sebuah hal. Nah, ternyata ketika kita sudah evaluasi di dalam homepage ini, dia sudah menerapkan 7 kategori atau 7 submenu yang ada di beranda gitu. Maka poinnya bukan itu gitu. Nah, yang kedua dari sisi aesthetic usability effect-nya. Ini benar-benar opini pribadi aku. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kayak, "Kak, harusnya nggak gitu," boleh banget teman-teman komen aja ya. Nanti aku bakalan jawab. Atau misalkan mau sharing-sharing juga boleh banget. Nah, dari
estetikan itu menurut aku ini udah cukup ya, udah cukup. Tapi mungkin, itu lebih teliti terhadap fungsi aplikasinya. Karena kenapa kan tadi, dia bilang kalau di estetik disability impact ini orang akan cenderung, tidak melihat kesalahan kalau tampilan user interface bagus, karena aku di sini bidangnya cukup, jadi ada kemungkinan user itu bakalan cenderung, lebih teliti tentang fungsi dari aplikasi ini. Lalu yang kedua apa sih pain point yang didapetin? Pain point yang didapetin itu user cenderung dengan enggan, karena bisa aja gitu, orang tuh lihatnya, biasa aja gitu. Terus mungkin, nggak butuh-butuh banget, jadi ya udah pakainya seperlunya aja, misalkan kayak gitu ya. Yang ketiga ada user cenderung tidak percaya pada app ini, sebenarnya mungkin lebih ke minor aja, ada beberapa mungkin yang jarang ya, kecuali orang itu bakal butuh banget. Nah, kenapa sih aku bisa menyimpulkan pain point ini, karena aku udah paham tentang konteks dari UX Law ini itu apa poinnya gitu kan. Kalau yang Miller ini, dia fokus tentang 5 sampai manusia itu akan ingat 5 sampai 7 kategori saja. Nah, kalau untuk yang aesthetic usability ini, tentang, bagaimana orang melihat luarnya dari sebuah user interface atau produk. Makanya kenapa muncul nih hipotesis-hipotesis dari pain point yang aku temukan, dan memang ini perlu divalidasi lagi teman-teman, karena kita di sini cuma nyari pain point, bukan memvalidasi atau membuat ID gitu. Nah, yang ketiga ini tentang kalau aku lihat nih di tampilan, button check-in-nya ini, button check-in-nya kurang kontras. Jadi misal nih kita mau masuk ke mall, terus kayak harus check-in dulu, bisa aja ya kalau orang yang minus, yang selindris, yang pakai kacamata, dia tuh mungkin cenderung akan kayak kesulitan untuk menemukan kayak akses fitur check-in itu di mana sih, dan akan memerlukan waktu yang lama untuk mengakses hal tersebut. Contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Mmm, Lalu yang kedua, dari teledokter ya. Ini kita, mengertinya tentang kesehatan mandiri aja. Aku nemunya dari hukum Hicks Law ini, kalau Hicks Law itu kalau nggak salah tuh tentang bagaimana kita membuat keputusan seberapa cepat gitu, kita membuat keputusan. Nah, pain point temukan itu ketika aku lihat ini, cenderung redundant juga ya. Ini ada white space yang kosong, terus di bawahnya tapi kok penuh dan, ketika aku lihat dari tampilan awalnya dia nggak menyediakan informasi cuman, "Oh, layanannya kamu bisa ke Telemedika, periksa," tidak, menyebutkan kelebihan dari masing-masing, itu apakah poin-poin yang aku temukan itu adalah user kesulitan menemukan pemeriksaan mandiri mana yang paling tepat, karena kurangnya informasi yang bisa dapatkan dari luar, teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau mengakses itu akan cenderung untuk, harus ngeklik satu-satu gitu, dan itu effort sih ya untuk user. Yang kedua, itu user bisa aja berpikir jika aplikasi ini itu nggak bisa diandalkan. Misal ya, kalau sakit gitu, atau misalkan keluarga kita sakit, terus kita cuman tahu, aplikasi Peduli Lindungi dan kita tahu ada pemeriksaan kesehatan mandiri gitu. Itu tuh mungkin kita nggak pas kita klik sini kayak, "Oh, aku nggak tahu nih informasi yang ada di dalam sini apa, bingung mana sih pilihan yang terbaik untuk ngecek kesehatan mandiri," itu bisa aja. Atau mungkin ketika kita urgent, kita cenderung untuk nggak keinget aplikasi ini. Pasti kayak, "Ah, enggak deh, nggak pakai aplikasi ini karena dia, kurang informatif," gitu, memberikan opsi seperti itu. Nah, yang kedua, aku juga nemuin dari sisi, usability effect-nya lagi. Sama, itu berulang ya, user itu cenderung lebih teliti terhadap fungsinya. Nah, tadi kan aku ngeliat, cukup ya, tapi, coba deh mungkin user bakal mengeksplorasi ketika dilihat tuh, fungsionalnya kurang memberikan impact yang, sesuai dengan keinginan user tuh bahaya juga sih. User itu akan cenderung nggak pakai lagi aplikasi. Terus yang kedua, informasi terlalu panjang sehingga user butuh waktu yang lama gitu. Bayangkan kalian harus, klik satu-satu gitu. Kesehatan mandiri mana yang baik gitu, terus di dokter isolasi mandiri mana yang bagus gitu.
gitu teman-teman. Nah, tadi kan udah ya kita mengidentifikasi nih dari aplikasi Peduli Lindungi. Ternyata kita nemuin tiga UX Law yang kita identifikasi. Pertama, aesthetic usability effect. Poinnya secara keseluruhan, poin yang kita dapetin adalah user cenderung lebih teliti terhadap fungsi aplikasi karena tampilannya biasa aja. Itu satu. Yang kedua, user kurang termotivasi untuk mengekspor produk ya, tampilannya biasa aja. Jadi rasa kepercayaan, rasa keinginan dia atau semangat untuk menggunakan aplikasi itu bisa aja ya turun gitu atau mungkin nggak ada sama sekali. Yang ketiga itu user ragu apakah app ini andalkan ketika dia butuh sebuah atau sesimpel gitu kalau misalkan dia mau check-in di mall. Bisa aja kayak mau di mall aja dia check-in-nya pakai Shopee, kan ada Shopee juga check-in. Bisa simpel itu, padahal yang paling utama adalah aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri. Nah, yang kedua kita dapat hukum tentang Fitts Law. Yang kesimpulannya adalah user itu memerlukan waktu yang lama untuk mengakses fitur check-in gitu. Fitur itu yang sering assist tuh, yang sering digunakan kita mau pergi kemana harus check-in gitu. Tapi kita susah mengakses itu. Yang ketiga itu tentang Hicks Law. Hicks Law ini atau pilihan-pilihan yang harus diakses secara cepat oleh user. Terus aku dapat poin-poinnya adalah user kesulitan mengakses layanan kesehatan mandiri karena informasi yang disajikan itu dan tidak, jadi menimbulkan informasi yang terhadap user. Yang kedua itu user akan mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi ini tidak menggunakan aplikasi ini saat genting karena kurangnya rasa percaya gitu. Jadi dia lari editornya gitu. Jadi dia emang tidak menemukan hal yang bermanfaat untuk dirinya. Itu adalah temuan-temuan yang kita dapetin dari UX Law di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, lalu apa sih teman-teman manfaat dari penerapan UX Law itu kan? Kata UX Law mungkin kayak, oh aku se-powerful itu ya ternyata. Nah, jadi manfaat yang bisa kita ambil dari penerapan UX Law ini itu membantu proses desain yang menggambarkan perilaku dan kecenderungan manusia. Jadi kita itu akan lebih empathize terhadap kebiasaan, kecenderungan dia menggunakan aplikasi yang mencerminkan kebiasaan-kebiasaan dia dalam kehidupan. Dan yang kedua, kita itu mempertimbangkan desain dari sisi pengguna yang tentunya juga seorang manusia. Kita harus ingat kita bikin produk juga untuk seorang manusia gitu ya. Makanya kenapa kita harus harus tahu kebiasaan mereka seperti apa. Nah, ini bisa digunakan lewat UX Law, teman-teman. Yang ketiga itu adalah prinsip yang menggunakan hukum psikologi dalam menganalisis. Kalau teman-teman mau baca lebih jelasnya nanti ya tentang hukum psikologi apa aja yang diterapkan di UX Law ini, itu ada di Gestalt. Tapi malam ini kita cuman menjelaskan dari sisi harinya aja, gitu. Nah, abis ini mungkin kita bakal praktis di Figma ya. Ke Kak Dimas, boleh kali ya Mas di-share dulu link Figma-nya? Oke, sebentar ke aku. Deh, Kak. Teman-teman bisa langsung ini ya, kita beralih ke Figma. Oke, teman-teman udah bisa akses ya?
Kalau misalkan ada kendala, boleh banget, chat aja ya di kolom komentar atau misalkan di sini mau pakai teks komen juga boleh. Jadi, di sini kan tadi kita udah belajar ya, gimana sih caranya mengevaluasi dan menemukan, pain point di, aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sekarang kasusnya adalah kita mau mengevaluasi dan menemukan pain point dari Pegadaian Syariah Digital di flow, top up tabungan emas yang menggunakan UX heuristik. Jadi kalian kalau misalkan, tinggal diambil aja, tapi di sini aku udah menyediakan yang di bawah. Jadi kalian bisa aplikasikan sesuai dengan, yang aku contohkan tadi. Oke. Gimana teman-teman, ada Halo, Mbak Devi, ini ada pertanyaan nih dari Kak Imam. Langsung diidentifikasi gitu kah, Mbak Devi? iya, boleh langsung diidentifikasi. Jadi ini screen-nya, satu frame ini kalian copy aja ke bawah, kalian ganti dengan nama kalian masing-masing. Kalian identifikasi, ini contekannya ada tentang guideline UX law heuristik itu apa. Ya, terus kalian tinggal coba-coba aja ya teman-teman. Kalau misalkan punya kesulitan ataupun, hal-hal yang mau ditanyakan, boleh banget, langsung open mic ya, atau raise hand boleh, di chat juga boleh. Gitu, Kak Dimas. Oke, mungkin udah ada yang duplicate juga, boleh biar nanti aku bisa, tahu gitu, aku itu menyapa siapa. Oke. Mungkin boleh sambil dikasih musik kali ya, Kak Dimas? Boleh, Kak. Bentar. Coba kalian identifikasi aja ya, sesuai dengan contoh aku. Sorry tadi kayaknya ke stop sama share screen aku deh, musiknya. Ya, gimana, Mbak Devi? Musiknya kayaknya ke stop sama share screen aku deh, Kak. Oh, Iya. oke oke.
Bentar. Boleh Mbak Devi kalau mau share screen silakan. Wah, maaf. Mungkin buat teman-teman yang masih belum menuju Figma bisa langsung ke Figma-nya aja. Di sini baru ada 4 orang nih yang diduplikat. Jadi di situ ada filmnya Kak Devia Angga, ini bisa langsung di copy paste aja, nanti ditaruh di bawahnya, ditulis namanya teman-teman gitu ya. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung di chat atau langsung aja terkait hal teknisnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Kak Devi. Oh, oke. Kak Wildan boleh sekali Figma-nya juga. Oke, selagi nunggu share screen-nya, mungkin ini ada pertanyaan nih dari Mbak Devi terkait yang UX buat mengajarkan prakteknya nih, dari Kak Clarissa. Oh, tadi dari Jacob Shaw sama apa nih? Jacob Shaw sama Parkinson Lau. Ya, kayaknya mungkin aku copy. Sebentar ya. Hmm.
Jadi buat teman-teman yang masih belum paham langsung bisa ditulis di chat ya terkait praktek pada malam hari ini. Oke, udah ada 1, 2, 3, 4. Oke, teman bisa banget formnya dari Mbak Devi, nanti bisa bereksplorasi, ditulis di komennya juga boleh, terus habis itu ditambahin, dibuat kotak boleh, terus habis itu sebebasnya mungkin teman-teman untuk bisa mengidentifikasi workflow yang udah dijelasin oleh Mbak Devi malam hari ini. Oke. Don't you wanna be free like a waterfall on the riverside? Places you don't have to hide. Sometimes you're alone, there's no one to turn to. Feeling you be left outside. Struggle with be mine. Just breathe in life and light it up. Pray for those who lost it all. Yeah, you know we are one alliance. Why going back to nowhere? We played a game, we kind of lost it. We cannot change, going under. You're only facing nowhere. Kita tunggu sampai jam berapa nih Mbak Devi buat bisa menyelesaikan praktek ini nih Mbak Devi? Tergantung teman-teman sih, ini cukup 10 menit lagi atau 15 nih. Karena mungkin, screen yang harus diidentifikasi cukup banyak juga ya, ada 5. Oke, berarti kita tunggu teman-teman sampai jam 8 lebih 10 menit gitu aja ya Mbak Devi ya? Oke. Nah, ya tapi kalau misalnya nanti ada yang udah selesai lebih dulu, kita yang lebih awal juga ya Mas Dimas. Oke, siap-siap Mbak Devi. Oke. Nanti bisa langsung itu aja. Oke. Oke, buat teman-teman masih belum kopas, aja ditulis di bawahnya. Nanti bisa diidentifikasi teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung praktek juga materi yang udah dijelasin. Jangan khawatir teman-teman kalau semisal tadi ada yang lupa apa aja indikator dan definisinya itu udah dibantu oleh Mbak Devi juga ditulis di sampingnya, jadi teman-teman bisa baca sesuai sama poin-poin yang udah tadi jelasin gitu. Selamat mengerjakan teman-teman. Nanti kalau semisal ada kesulitan boleh banget ditulis di chat, nanti akan dibantu jawab oleh Mbak Devi. Don't you wanna be free like a waterfall flowing on the riverside? Places you don't have to hide. Someday you find love
somebody to run to. Walking by the ocean side, meet you at the mountain night. Just breathe in life and light it up. Pray for those who lost it all. Yeah, you know we are one alliance. Why going back to nowhere? We played a game, we kind of lost it. We cannot change, going under. The road leads back to nowhere. Yeah, the road leads back to nowhere. The road leads back to nowhere. The road leads back to you can't win if you can't give in. The road leads back to nowhere. But you're waiting for me now. Or should we leave it in the past? I wanna make you proud. I wanna make it last. If you need a place to hide, I'll be your getaway. I will meet your tide. Get lost in the space between you and I will never break your stride. We can hold on, soak it in. Wouldn't let it slip away before it begins. We could stay awake for hours. We can act out all these hours. If you need a place to hide, I'll be your getaway. I will meet your tide. Get lost in the space between you and I will never break your stride. Would you wait for me now? Or should we leave it in the past? I wanna make you proud. I wanna make it last. If you need a place to hide, I'll be your getaway. I will meet your tide. Get lost in the space between you and I will never break your stride. We could hold on, soak it in. Wouldn't let it slip away before it begins. We could stay awake for hours. We can act out all these hours. If you need a place to hide, I'll be your getaway. I will meet your tide. Get lost in the space between you and I will never break your stride. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you.
I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I could become the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight. Not me. Not me. You make us think I see. Can I hear you? Got me. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe, and everything you do is bad. Love me. Yuk teman-teman yang masih belum, masih ada waktu nih, atau teman-teman yang baru mau mulai juga nggak apa-apa gitu, copy aja sesuai yang tadi udah dikasih petunjuk juga di chat oleh Kak Wildan, bisa dipas aja di bawah buat ngejawab gitu. Nanti udah atau mengidentifikasi terkait UX Law yang udah diberikan case study-nya oleh Mbak Devini. Di sini udah ada Kak Imam, bisa segera diselesaikan, kita masih ada waktu, jadi jangan khawatir. Terus habis itu ada Kak Elm juga, lalu ada Kak Wahyu. Kalau nanti yang mau ditanyain boleh banget, mumpung ada Mbak Devi. Terus habis itu di sini ada Kak Fikri juga yang udah menyelesaikan. Nanti misal teman-teman ada yang udah selesai, bisa langsung ditulis di chat ya teman-teman, biar nanti langsung bisa dibahas oleh Mbak Devi. Selamat mengajarkan, melanjutkan. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe. Everything you do is bad. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe. And everything you do is bad. Love me.
is what my heart needed. You stayed with me in the moments I felt most alone, until I didn't feel defeated. Without you, I would not be me. Without you, I'd never feel complete. It's the way I know you'll stay with me night and day. It's a lifetime of loving you. No fear when I look into your eyes. You're the hero I dreamed of. More than a daydream, now I feel you close to me. You're the only one that I love. And I know that I'm home when you're next to me. And I know that you and I want. Dari Mbak Devi, apakah mau mulai pembahasan? Sepertinya, tapi kelihatannya Mas Imam sama Mas Wahyu masih pengajian sih sepertinya. Boleh. Oke. Oh iya, katanya mungkin dari Mas Imam udah dulu ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja kali ya Mas pembahasannya. Tadi aku lihat-lihat dari Mas Elvan nih juga cukup banyak ngasih komen ya di beberapa screen. Kalau Mas Elvan masih ada nggak ya? Boleh nggak sih kayak perasaan sedikit gitu? Kenapa sih bisa mengidentifikasi dan mengelompokkan gitu? Ini terhadap UX Law yang mana? Halo Mas Elvan. Tes, udah ada ya suaranya Kak? Ada mana Mas? Oke, aku mulai dari beranda dulu mungkin ya. Boleh. Di beranda ini aku dapat Miller's Law yang bagian section light and calm ini, karena dia kan berupa kayak grup-grup gitu ya, ada tabungan emas, terus juga ada gadai, ada cicil emas, dan ini jumlahnya ada 8, lebih dari 7, tapi tadi di Miller's Law sendiri untuk user itu lebih dari 7 gak apa-apa, plus atau minus 2 gitu. Oke, jadi mungkin kenapa dikelompokkan diidentifikasi menjadi Milo karena mengelompokkan sepenuhnya lebih dari 7 gitu ya, Kak? Iya, lebih dari 7 gitu. Oke. Cuma dari Miller's Law sendiri kan tadi user itu maksimal 7 kalau nggak salah ya, di definisinya sendiri. Cuma untuk lebih dari 7 ini nggak apa-apa atau gimana Kak? Ada Yang mana? ada Tadi itu penjelasannya kan maksimal 7, tapi bisa dikondisikan itu plus 2 minus 2 gitu. Dimana kalau misalkan plus 2 artinya ya orang-orang yang punya kecenderungan daya ingat yang baik itu bisa sampai 9 gitu. Makanya ini bisa aja masih cenderung untuk ditoleransi oleh user karena ya hanya 8, tapi mungkin beda lagi dengan tidak akan mudah mengingatnya gitu. Mungkin ada plus minusnya sendiri sih Kak menurut. Dari aku itu. Terus lanjut ke menurut tabungan emas di sini untuk bagian ini sih lebih ke usability ya aku namanya. Di bagian yang harga beli emas sama harga jual emas ini.
Untuk fontnya sendiri aku ngerasa yang angka ini kegedean gitu Kak. Oke. Terus, oh ini cuman ini karena kegedean aja atau gimana, Mas? Iya, karena ukuran fontnya aja sih. Kalau menurut Mas Elvan nih idealnya berapa sih, Mas? Untuk font sendiri biasa sekitar 30 lebih sih untuk yang kayak nge-highlight si angkanya ini gitu. Oke. Ada lagi kah? Next aku lanjut ke yang screen ini, top up beli tabungan ini. Aku nemu goal gradient effect di bagian bawah ini yang langkah 3/4 ini. Oke. Nah, menurut Mas Elvan kan kalau misalnya kita kan cenderung kadang ya ada yang peletakannya di atas itu. Kalau menurut Mas Elvan itu better di mana sih penempatan untuk steppernya tuh di atas atau di bawah? Kalau dari aku sih tergantung konteks kali ya Kak. Untuk yang stepper di atas itu biasanya ketika kalau untuk yang pembayaran ini better di bawah sih dari aku. Oh, better di bawah ya? Iya. Mungkin ada lagi? Dari aku itu aja sih Kak yang aku temuin. Oke. Nah, aku setuju sih beberapa dari pendapat Kak Elvan ya. Terkait komen-komen berikut, artinya memang Kak Elvan sudah cukup bisa mengimplementasikan dari hukum tentang gimana ya kalau misalkan manual atau soft menu ini lebih dari 7. Nah itu kita nggak tahu ya apakah hasil itu valid, user bakal susah mengingat atau enggak, dan tentunya kayak kita kan cuma nyari pain point ya yang harus divalidasi lagi terhadap user. Nah itu tuh mungkin poin pertama kalau misalkan teman-teman nemu case yang seperti itu. Terus ini juga aku baca ya pertanyaan dari Kak Elvan di sini. Kayak jujur aku belum pernah beli emas, jadi mau make sure aja ini untuk harga jual tetap hijau ya, warnanya bukan merah. Nah, kenapa sih Kak Elvan kalau boleh tahu beranggapan harga jual ini harus merah? Kenapa nggak dua-duanya hijau? Karena kan harga jual itu dijual ya, jadi kayak dia ngeluarin uang gitu Kak. Aku mikirnya gitu sih. Jadi mungkin opsi yang ditampilkan itu tetap merah Iya, atau merah. memang Cuma harus aku menurut belum Kak tahu Elvan itu harus konteksnya ada sih. pembedanya? Belum konteks app-nya gitu. Oke. Sebenarnya mungkin kalau di ini ya, di yang existing saat ini di pegadaiannya memang masih sama-sama hijau, dan mungkin tidak ada pembeda ya antara harga beli dan harga jual. Nah, kadang juga konteksnya tuh beda-beda ya. Ada orang yang memang mau emas karena pengen punya aset aja dan disimpan. Tapi kalau misalnya ketika tuh nabung emas tapi konteksnya itu kayak jual beli saham, itu bisa aja sih dibelikan warna yang berbeda. Cuman kalau mungkin disamain ya, karena konteksnya bisa aja orang ya mau jual beli emas di tabung gitu. Tapi nanti ini bisa jadi masukan juga sih untuk aplikasi pegadaian syariah. Gitu sih Kak Elvan. Oke, Tergantung. terima kasih Kak. Oke, thank you juga Kak Elvan udah udah ikut mengidentifikasi. Oke, mungkin next ya, karena aku lihat yang banyak dulu. Oh, ini ada Wahyu. Halo Kak Wahyu, boleh nggak sih dijelasin sedikit ya tentang proses identifikasi proyek Selau ini terhadap screen pegadaian syariah digital? Oke, ya. Mungkin ada kesalahan yang baru belajar juga nih. Ya, nggak apa-apa kok. Juga pain point-ku belum tentu sama dengan pain points-nya Kak Wahyu, jadi kita sama-sama bantu untuk validasi aja. Menurut saya di sini FitLaw karena memberikan fokus kepada memberikan pengalaman untuk user dengan memberikan informasi dengan tulisan yang agak besar. Jadi user ini akan lebih fokus kepada harga dan jual beli sekarang. Yang nanti akan mempengaruhi user ini mau beli atau ngejual. Oke.
Nah, berarti kita punya 2 point of view ya. Tadi kalau kata Kak Elvan tuh terlalu besar fontnya, sehingga kayak, apa ya, dari segi keterbatasan atau mungkin tidak balance gitu ya. Itu satu mungkin minusnya dari Kak Elvan, pendapat Kak Elvan. Nah, mungkin bedanya juga ternyata dari Kak Wahyu, ini termasuk pixel yang bisa, meningkatkan, memberikan pengalaman user dan memberikan informasi ini slow atau enggak, terus apakah pendapat Kak Elvan itu salah atau enggak. Nah, itu tuh sebenarnya enggak sepenuhnya kayak salah benar, tapi kita di sini kayak berusaha belajar ya. Dan sebetulnya hasil akhirnya tetap kita serahkan ke user gitu. Nah, mungkin dari Kak Wahyu, kenapa tuh bisa memberikan pendapat kayak memberikan informasi yang bagus kepada user? Itu jadi user tuh bisa ngambil keputusan mau beli emas ini karena harga lagi murah atau ngejual emas yang dia punya karena harganya lebih mahal, jadi dia bisa untung gitu. Oke. Berarti konteksnya berbeda ya sama Kak Elvan. Oke, lanjut boleh Kak Wahyu. Kalau ini sama kayak goal gradient effect, karena memberikan informasi progres ketika ingin top up membeli tabungan. Oke, next. Kalau yang ini tampilannya kan Jacob Laws, karena memberikan pattern yang disandung. Karena rata-rata kalau metode transfer biasanya seperti ini, kayak Shopee, Bukalapak juga. Oke. Jadi Mas Wahyu saat melihat pattern yang kayak gini tuh ingat ke app yang lain juga ya? Iya. Oke. Ada lagi Mas? Yang lainnya sama sih, tapi sama ini mungkin proses top up atau beli itu bisa masuk juga ke proses pembelian dari up Heklau. Jadi mempersingkat di dalam screen sedikit isi-isi yang mau diisi gitu loh. Persingkat. Yang mana tuh Mas yang termasuk Heclaus? Ya, proses ketika top up atau beli emas. Ini ya? Karena ini ada 3 screen. Jadi kalau misalkan disatuin tuh mungkin user akan bosen atau males gitu ya, scroll ke bawah terlalu banyak, maka dibagi menjadi 3. Oke, setuju Mas, insight yang bagus sih. Oke, aku setelah lihat ya beberapa komen dari Mas Wahyu, ya sama-sama emang udah bisa mengidentifikasi dengan menggunakan UX Flow, bisa menganalisis ini kira-kira cocok untuk user atau enggak, karena kan balik lagi ya point of view tiap user itu beda, makanya kenapa kata Kak Elvan sama Kak Wahyu tentang harga beli emas ini itu harusnya nggak sebesar ini ukuran fontnya, tapi kata Kak Wahyu itu harus sebesar ini biar user bisa. Nah, balik lagi itu nanti divalidasi ya sama usernya ketika melakukan UT. Terus berarti artinya mungkin screen ini juga berhasil untuk menerapkan pattern yang sama di aplikasi sejenis ketika kita mau check out atau bayar payment yang lain-lain lewat metode pembayaran yang seperti itu. Oke, mungkin untuk Elvan, kalau ada pertanyaan nggak? Cukup sih Kak. Oke. Thank you ya Kak Wahyu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin kalau loncat sedikit ya ke Kak Imam boleh deh. Halo Kak Imam, mungkin nggak apa-apa ya meskipun baru 2 aja. Nah, kalau dari segi pain point yang saya temuin baru 2 sih Kak. Kalau di halaman beranda Miller's Law karena pilihannya lebih dari 7, jadi ya mungkin bikin user nambah waktunya untuk memilih tombol mana yang mau dipilih gitu. Apalagi ya dari yang lain saya nggak nemuin sih Kak. Kayak warna emas, kalau menurut saya mungkin kalau
harganya turun baru merah gitu sih, Kak. Oke. Terus Berarti dari sisi point of view-nya Kak Imam ini boleh diganti merah karena memang turun gitu ya? iya mungkin gitu ya, Kak. Ini harganya naik berdasarkan harga sebelumnya itu gitu kan. Ya, betul sekali. Oke, Oke, nice insight. terus halaman ini kalau yang ini dari segi aesthetic usability effect, menurut saya teks inputnya kurang jelas sih, Kak. Jadi kok nggak ada kontras gitu mana bagian teks input fieldnya. Sama sebenarnya tombol check konversi ini sebenarnya saya ngelihat pertama kali itu agak aneh aja gitu ditaruh di tengah-tengah aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya gitu sih, Kak. Terus sama udah sih, terus sama yang ini yang bagian apa namanya progres yang bawah ini, kalau emang dibuatnya kayak Grab, kalau Grab kan ada apa tuh bagian-bagiannya kayak 1, 2, 3. Nah kalau ini kan cuma langkah 2 dari 4, mungkin taruh di bawah nggak apa kali ya, Kak? Jadi tombol selanjutnya gini. Oke. Jadi user kalau ngelihat progres udah nyampe mana, sekalian lihat di tombol yang bagian bawahnya itu. Oke, jadi mungkin dari menurut point of view-nya Kak Imam, di bawah tuh ada stepper juga button gitu ya, di mana kedua itu hal yang bisa diakses sekaligus oleh user gitu Mas. Iya, jadi sekalian bisa lihat prosesnya udah ada di mana gitu. Jadi saat kayak gini saya kurang nggak terlalu masalah sih, Kak. Oke, makanya Mas Imam juga tidak ada points di sini ya? Iya. Oke, tapi kalau boleh nih Mas, boleh dikasih nggak sih sedikit solusinya kalau nggak begini, itu form untuk cek konversi ataupun beli emas itu harusnya tuh gimana ya? Paling kalau ikut teks inputnya dibikin lebih jelas lagi. Cek konversi. Kalau cek konversi, saya masih belum kebayang sih, Kak, ditaruh di bagaimana. Mungkin apa ya, di kiri harga emas masih belum kepikiran lagi sih, Kak. Oke, nggak apa-apa Kak. Iya. Tadi tapi Kak Imam tuh berhasil ngasih insight ya. Harusnya mungkin input field-nya ini dibuat lebih jelas. Iya. Karena ya aku juga sebenarnya ngeliat ini itu kayak bukan input field sih, kayak cuma sekedar informasi gitu. Tapi ini bukan tampilan yang sekarang ya, Kak? Bukan apa yang sekarang? Kalau yang sekarang atau existing itu masih seperti ini sih Kak. Jadi kita tuh di tim Pegadaian Desain udah proses untuk revamp. Dari segi UX atau UI-nya itu insya Allah kalau kalian nanti mantau akan insya Allah launching di akhir tahun sih paling lambat ya. Kalau saya lihat di Camjo udah beda, Kak. Oh iya, jadi ada dua sih Kak. Kita tuh produknya di konvensional sama yang syariah. Dan kebetulan kalau yang di Camjo ya, di Camjo itu yang konvensionalnya, yang umumnya. Nah ini syariahnya. Untuk syariah ini kita lagi progres untuk pengembangannya sih. Nanti kalau Mas Imam udah tahu kan UI-nya kayak gini, nanti kalau udah ada launching baru bisa dibandingin sih UX experience-nya. Oke, Kak. Oke, ada lagi mungkin Mas Imam? Udah sih, Kak. Saya. Udah ya? Oke. Thank you. Ini nice insight banget sih. Sebuah diskusi yang bermanfaat. Ada pertanyaan lagi nggak sih, Mas Imam? Belum ada sih, Kak, untuk pertanyaan. Oke, thank you Mas Imam. Oke, satu lagi ya, dari Mas Fikri deh. Adakah Mas Fikri? Sepertinya udah nggak ada nih Kak, Mas Fikrinya. Udah nggak ada ya? Tapi mungkin kita baca aja karena menghargai dia mengerjakan tasknya. Jadi kalau dari Mas Fikri, dia juga punya point of view yang sama ya, kayak Mas Elvan. Dia bilang kalau user itu cenderung mengingat 5 fitur aja. Lalu yang kedua, dia mengidentifikasi juga terhadap grafik tabungan emas
Dia bilang informasi harga beli dan harga jual itu sekilas mirip karena diberikan warna yang sama. Nah, mungkin ini fokusnya lebih ke ini ya, statis di bagian grafiknya. Jadi kata dia itu bisa memperlambat user dalam mencerna informasi yang kompleks, betul sekali. Karena kan mungkin ini cara bacanya ada ya, ada cara bacanya gitu. Gimana caranya orang ngerti yang sebelah kiri ini adalah harga emas, terus yang bawahnya ini adalah tanggal kenaikan keturunan harga beli emas gitu. Nah, ini mungkin yang termasuk pain points dari screen tabungan emas sendiri gitu. Yang kedua, nah juga Mas Fikri berhasil untuk mengidentifikasi seperti Mas Imam tadi ya, di bagian aesthetic usability. Jadi user cenderung adalah sebuah field, betul sekali. Karena kan pada umumnya kita tahu ya, kalau input field itu dia punya rectangle gitu. Ini kan sama sekali nggak ada rectangle-nya, mungkin juga user akan bingung apakah ini informasi atau Oke, teman-teman, mungkin itu salah satu contoh ya dari beberapa praktek dan dari Mas Elvan, Mas Wahyu, Mas Imam, dan Mas Fikri berhasil untuk mengidentifikasi dengan UX-Law. Jadi setelah kalian paham kan ini cenderung banget ya seperti kebiasaan-kebiasaan user atau kebiasaan user dalam mengakses produk seperti halnya dia manusia berinteraksi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, itu mungkin bisa diambil poinnya adalah itu dari pengertian UX-Law heuristik ini, teman-teman. Kalau misalkan kalian tuh juga bisa manfaatin UX Law ini di dalam sebuah desain proses. Kalau yang kalian tahu kan sekarang udah banyak banget ya persaingan-persaingan di UI UX designer, bahkan untuk yang fresh model. Jadi kalian bisa cara pakai ini sebagai cara kalian membangun portofolio ataupun desain proses yang unik dan beda dari yang lain. Itu salah satu tips dari aku yang bisa kalian manfaatkan UX Law, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita back lagi ya, karena kita udah teman-teman berhasil juga untuk mengidentifikasi UX Law di aplikasi Pegadaian Jadi Digital. Nah, kalau dari aku udah sih, Mas. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Oke, thank you banget Mbak Devi. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau yang tadi masih belum paham gitu, boleh banget ditulis di chat atau mungkin boleh banget on mic aja, nggak apa-apa teman-teman, biar lebih berinteraksi kepada Mbak Devi gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang udah pengalaman pakai Xlow atau ini baru, itu juga boleh di-share ya teman-teman. Kalau misal udah cukup paham, nanti bisa ditulis di chat juga nih teman-teman, biar kita juga tahu, Mbak Devi juga tahu teman-teman apakah udah cukup paham banget yang udah dijelasin secara detail oleh Mbak Devi nih. Gimana, boleh banget ditulis di chat ya teman. Oke. Boleh banget teman-teman yang mau nanya ya, meskipun udah selesai sesi prakteknya. Mau nanya Kak, untuk bagian heuristik ini kalau dimasukin ke, misalnya saya mau buat case study atau tadi itu masuk ke bagian mana ya Kak? Kalau misalnya saya mau pakai design thinking gitu Kak, apa dimasukin ke empati gitu? Iya, karena kan di sini poinnya itu kita gimana caranya aware sama kesulitan yang dihadapi sama user kan di sebuah produk, atau yang lebih ditekankan dalam user interface-nya. Karena proses kita pengen tahu kesulitan user itu kan termasuk empati ya. Jadi kalau Mas Imam mau pakai proses design thinking itu bisa di proses empathize gitu sih Mas. Okay. Tapi khusus untuk memang produknya tuh udah ada ya. Kalau misalkan build dari zero produk itu I don't know bisa kan atau enggak, karena kan produknya belum ada ya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya mau bikin produk dari baru dari nol, dia tuh tetap harus merhatiin UX-Law ini ya Kak? Iya, kalau bisa ya. Misal kalau mau bikin produk dari nol ya, coba aja sih di build sampai UI user interface-nya. Nanti ketika udah jadi, coba divalidasi ulang deh, apakah
sudah meng-cover kebutuhan user atau enggak gitu. Mungkin dari aku ya tipsnya. Oke, berarti di testing dulu, Kak? Iya, perlu di testing sih kalau nyari pain point harusnya. Iya sih. Soalnya kan tadi ketika kita praktek dengan 4 orang aja itu punya point of view yang berbeda ya, apalagi yang mau menggunakan produknya. Oke, Kak. Oke, makasih ya. Oke, thank you juga Mas Imam. Oke, thank you Mas Imam. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Atau mungkin aku juga mau tanya nih Mbak Dia, kalau semisal di UX Flow itu apakah realitanya itu juga akan diterapkan juga selama di tim pengajian gitu, atau takut membuang waktu yang terlalu panjang, atau UX Flow itu emang diterapkan juga di timnya Mbak Dia juga selama bekerja gitu? Sejujurnya kalau di tim aku sendiri, aku belum pernah pakai UX Flow. Tapi kenapa sih aku milih UX Flow? Karena siapa tahu ya proses ini tuh lebih unik dan beda dari yang lain. Seperti design thinking kan kayak mungkin nyari poin-poin hanya dari komen App Store, Play Store, atau mungkin survei. Nah, ini salah satu metode yang bisa digunakan sih teman-teman. Kalau di tim aku itu pernah pakainya 10 heuristic evaluation. Jadi ada caranya, itu semacam teori UX Flow, tapi lebih mengidentifikasi pada hal-hal lain. Misalkan contohnya ya, ke pesan yang error itu bisa diidentifikasi dengan heuristic evaluation, tapi sama-sama heuristic juga, dan tentunya yang kita nilai itu adalah kebiasaan-kebiasaan user ketika mengakses produk. Kalau di tim aku jujur sih baru pakai itu. Kalau UX Flow belum pernah, tapi ini patut dicoba teman-teman kalau untuk bangun portofolio gitu. Oke, mantap. Thank you banget nih Mbak Dia. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali nih atau mau kepo-kepo juga boleh banget terkait UX Flow. Silahkan bisa ditulis chat, udah cukup paham boleh banget juga ya teman-teman dari Kak Inta atau dari Kak Nafisa, Audian boleh banget kalau semisal ada yang mau ditanyakan terkait UX Flow atau teman-teman udah cukup paham banget nih. Oke. Semisal belum ada pertanyaan nih, boleh banget dari Mbak De. Kalau apa sih yang perhatikan nanti ke depannya kalau kamu menggunakan Xflow itu hal-hal ini yang perlu kita fokuskan gitu biar nanti nggak ada yang lain kayak gitu sih. Itu gimana Mbak Devi? Oke. Kalau menurut aku ya, ini itu paling tepat ketika kalian mau fokus terhadap experience-nya, tapi juga mempertimbangkan dari sisi user interface. Karena kan tadi ada juga kan teori yang bilang kalau user ngelihat tampilannya dulu, baru tuh fungsinya. Nah, setelah fungsinya memang udah baik, kalian bisa consider tuh lainnya dari segi fungsi. Karena kan yang pertama, tadi kita nilai tentang seberapa cepat user ngambil keputusan. Misalkan kalian punya produk tadi top up emas atau beli emas, kita pengennya user tuh beli emas terus gitu, beli emas secara cepat gitu dan mudah. Nah, itu boleh dievaluasi tergantung kebutuhan atau tujuan dari produk itu tersebut apa. Terus tadi juga ada kayak gimana caranya itu user termotivasi untuk mengakses flow top up tabungan emas. Karena kan di bawah tuh ada kayak step 1, step 2, oh nanti mungkin setelah step 4 akan selesai ya prosesnya, aku punya tabungan emas nih, nanti kalau udah selesai prosesnya di step 4. Nah, itu lebih ke proses-proses yang emang menunjang tujuan produk itu sendiri sih kalau dari aku ya, dari sisi UX Flow. Itu dari segi produk gitu. Terus kalau ada juga kan fungsinya gimana caranya biar user itu punya retention yang tinggi gitu, punya daya one click yang tinggi di dalam produk itu juga bisa diaplikasikan lewat UX Flow gitu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan ya ada temuan-temuan lain yang punya point of view yang berbeda dari setiap user, itu bisa jadi. Tapi emang setelah UX Flow ini diterapkan itu perlu divalidasi karena kan ini cuman point of view kita pribadi ya, sebagai desainer, sebagai orang yang mau membuat produk, dan perlu divalidasi lagi dengan menggunakan usability testing, itu contohnya. Gitu sih Mas Dimas. Saya sih, paham Kak.
Oke, thank you banget Mbak Devi atas penjelasannya dan insight yang menarik juga sih yang udah dijelasin oleh Mbak Devi. Nah mungkin ini ya nih ada pertanyaan dari Kak Liana, mau tanya dong Kak, kalau misalnya di Miller's Law itu 7 item, kata kalau misal di Shopee itu implementasinya sampai 10 item di bagian menu, nantinya akan ada dampaknya nggak? Mungkin pasti ada dampaknya sih, kan lihat teori Miller's Law ya. Di Miller's Law itu 5 sampai 7, paling kalau plus itu ya 2 pun juga 9. Sedangkan kalau kita lihat submenu di Shopee itu banyak banget ya, fitur-fitur yang mereka sediakan. Nah, kalau pain points ini itu pasti dari sini tuh pasti menimbulkan pain points kan. Tapi masih bisa kita berikan solusi kayak gimana caranya sih si user ini paham kalau di produk kita ini punya fitur yang bermanfaat, terus dari setiap fiturnya pun juga diberikan goals, gradient effect atau stepper yang jelas gitu sih, user tuh termotivasi. Jadi memang bakal ada minusnya ketika kita menerapkan Miller's Law, tapi nggak menutup kemungkinan kalau produknya itu banyak banget, dan kalau itu minus ya kita maksimalkannya dari segi flow-nya dari setiap fitur. Kalau dari aku sih gitu ya, Mas. Dari Kak Liana, apakah udah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi nih terkait pertanyaannya terkait Miller Laws? Oke, sudah. Thank you ya, Kak Kak Femi. Devi. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nih sebelum kita tutup, mungkin 1 sampai 2 pertanyaan lagi deh, boleh buat teman-teman. Mau tanya lagi boleh, Kak? Boleh. Iya, boleh banget. Kalau boleh tahu kira-kira pegadaian digital yang konvensional sama syariah kenapa beda ya, Kak? Soalnya kalau menurut saya kayak misalnya contoh di aplikasi Bibit itu kan ada yang syariah sama yang biasa. Itu beda jauh sih Kak dari konvensional. Kira di pegadaian ya. Ya, kalau mungkin Pegadaian tuh kita kan nggak langsung launching ya, yang konvensional dan syariah secara bersamaan. Tapi mungkin juga case-nya di Bibit itu tidak secara bersamaan yang konvensional dan syariah. Tapi tuh kalau di Pegadaian, karena kita tuh punya 2 tim produk yang berbeda, jadi ada perbedaan gitu. Tapi untuk saat ini emang kita di tim Pegadaian Design tuh lagi mengidentifikasi harusnya memang sama gitu ya dengan kayak Bibit, ada Bibit syariah, Bibit konven, terus ada Jago konven sama Jago syariah. Karena mungkin kalau dari aku reason-nya adalah perbedaan launching produk gitu, sehingga ketika kita dapat insight yang berbeda dari konven, kita bisa evaluasi lagi di syariah. Tapi kalau untuk saat ini kita lagi memaksimalkan untuk menyamakan sih produk dari konven sama syariahnya. Itu, Mas. Oke, makasih ya. Oke, thank you banget. Kak Ima, mungkin ada lagi kah yang teman-teman ingin bertanya, mungkin 1 lagi deh sebelum kita akhiri terkait materi pada malam ini, atau jelas semuanya nih teman-teman? Oke, sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi nih. Kak Devi, thank you banget untuk share materi yang sangat menarik banget buat teman-teman dan buat aku juga. Jadi di sini kita juga dapat ilmu yang udah di-share Mbak Devi terkait UX Law dan detail-detailnya juga gitu. Thank you banget Mbak Devi atas share ilmunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di sharing ke depannya gitu. Semoga Mbak Devi bisa tambah share ilmunya gitu sih. Thank you banget Mbak Devi, dan sorry banget mungkin kita mungkin sebelum kita akhiri kita mau foto bersama nih Mbak Devi, boleh banget. Bisa di stop ya Mbak. Oke. Teman-teman boleh banget ya dibuat story, terus habis itu di tag IG-nya Mbak Devi yang tadi udah di-share, terus habis itu juga boleh banget tag Arigato juga, nanti kita bantu repost gitu. Oke, buat teman-teman yang bisa on cam, boleh banget buat on cam, kita foto bersama. Minta bantuannya Kak Wildan bisa di-share lagi untuk virtual background-nya sebelum kita foto bersama. Oke, aku tunggu 1 menit deh buat teman-teman bisa siap-siap untuk nyalain kameranya. Oke, aku coba kirim langsung
aja ya virtual background-nya buat teman-teman bisa pakai. Buat teman-teman yang bisa dinyalain kamera, bisa dinyalain terlebih dahulu. Oke, aku langsung hitung aja ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you banget teman-teman yang udah hadir juga di malam hari ini, udah meluangkan waktunya juga. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya di Arigato Sharing Session. Thank you banget, selamat malam. Thank you banget buat Mbak Devi atas ilmunya. Oke, thank you juga Selamat malam. teman-teman. Thank you Kak Dimas.